Shalom, damai di hati. Bersyukur kita ada di hari ini, hari Selasa 15 Juni 2021. Dan di mengawali berbagai aktivitas kita hari ini, saya mengajak kita semua untuk ada di hadirat Tuhan dalam kebenaran firman. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah sumber kehidupan kami. Engkau yang sudah menjaga kami sepanjang malam dan menganugerahkan kami hari yang baru. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman di mengawali berbagai aktivitas kami hari ini. Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang selalu melingkupi kami, yang akan selalu menuntun kami, sehingga firman kebenaran yang diberitakan terpahami dengan baik, dan kami jadikan itu suluh dan pedoman dalam jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, bacaan firman Tuhan kita di hari ini, Mazmur pasal 7 ayat 4 sampai ayat 6. Mazmur pasal 7 ayat 4 sampai 6 katakan, Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah, dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengalami tekanan dalam hidupnya, disebabkan oleh orang-orang yang memusuhi dia dengan melontarkan tuduhan-tuduhan palsu kepada pemazmur, sehingga mendatangkan kepedihan hati. Dalam situasi seperti ini, pemazmur sadar kepada siapa dia harus berlindung, yakni kepada Tuhan Allah yang Maha Adil. Sebab sumber keadilan adalah Tuhan Allah sendiri. Mazmur 145 ayat 17a katakan, Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Pemazmur menghampiri Tuhan dalam doa permohonannya dan meminta keadilan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Tapi juga pemazmur meminta Tuhan menghukumnya bila mana dalam hidupnya dia tidak memberlakukan atau tidak mempraktikkan keadilan Tuhan. Bila mana dia melakukan kecurangan di tangannya, bila mana dia berbuat jahat kepada orang yang hidup damai dengannya, dan apabila dia merugikan orang yang melawan dia dengan tidak ada alasannya. Sebab berbuat curang sama dengan menipu atau memperdaya orang. Ini suatu perbuatan keji. Berbuat jahat terhadap orang yang hidup damai dengan kita tidaklah patut dilakukan oleh orang beriman, dan merugikan orang lain menunjuk pada mencari keuntungan diri sendiri. Ini pun suatu kejahatan di mata Tuhan. Bagi pemazmur, siapapun yang berbuat jahat patut menerima hukuman, tak terkecuali dirinya. Pemazmur siap dihukum Tuhan jikalau dalam pandangan Tuhan ia telah berbuat jahat. Sekalipun hukuman itu seperti jatuh di tangan musuh yang menginjak-injak hidupnya. Jatuh di tangan musuh adalah suatu kekalahan, simbol ketidakberdayaan dan hilangnya kehormatan dan nama baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mungkin pernah merasakan
betapa sakitnya dijahati orang. Dalam keadaan seperti ini, sudahkah kita meminta keadilan Tuhan berlaku bagi kita? Bahkan meminta supaya Tuhan menilik dan menyelidiki jalan-jalan hidup kita, sambil percaya bahwa keadilan Tuhan itu berlaku bagi semua orang tanpa memandang bulu. Sebab itu, lakukanlah yang baik, adil, dan benar dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini memberi kekuatan baru bagi kami, supaya sekalipun hidup ini syarat dengan tantangan, pergumulan, dan bahkan mungkin penderitaan, kami akan terus memandang kepada Tuhan sebagai Allah sumber pertolongan kami, yang selalu bertindak adil dan benar di setiap jalan hidup kami umat-Mu. Kami tetap mempercayakan kehidupan kami selalu ada dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kemanapun kami pergi, dengan berbagai aktivitas kerja pengabdian dan pelayanan kami, kiranya kami ada dalam lindungan Tuhan. Kami selalu dimampukan untuk melakukan tugas kerja pengabdian dan pelayanan kami, sehingga kami boleh menikmati berkat, keberhasilan, kemujuran, kesejahteraan di dalam Tuhan. Terlebih lagi hari ini ya Tuhan, kami percayakan hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan, sambil membawa setiap pergumulan dan persoalan kami, pribadi lepas pribadi kami, atau juga pergumulan di tengah keluarga, atau pergumulan di tengah pekerjaan kami. Engkau beri kami kekuatan iman untuk dapat melewatinya, karena percaya bersama Tuhan kami dapat menjalaninya. Dan diberkati semua yang setia mengikuti renungan harian keluarga dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike. Biar kami tetap ada dalam pemberkatan Tuhan. Waktu yang kami sediakan untuk mendengarkan firman, kami percaya diperhitungkan menjadi berkat oleh Tuhan. Engkau juga memberkati tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Moria Rike dan semua yang terlibat dalam setiap renungan harian keluarga ini. Engkau memberkati program pelayanan yang ada di jemaat ini, dan bahkan memberkati program pembangunan fisik gedung gereja. Semua berjalan lancar, berjalan baik, sukses di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, dan kami taruh kehidupan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan harian keluarga kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati sekalian kita. Haleluya. Amin. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.